Ternyata Gen Halilintar itu punya teman. Saya kedatangan, nyebutnya adalah Gen Ceria. Selamat datang Gen Ceria di Palmera. Tepuk tangan. Ini tamu terbanyak. Stop di sini atau enggak, belum. ada kemungkinan? Ada kemungkinan masih bisa nambah. Oke. Karena saya masih subur ya. Oke. Belum lama juga masih haid. Oke. Usia berapa Bu sekarang Bu? 50. Jadi mau 50, menjelang 50. Itu sama dokter kalau konsultasi gitu aman-aman aja Bu? Kita kalau diomelin ya kita pindah dokter ya. Toh kan kita yang bayar gitu kan ya. Kadang kita udah ikhtiar dagang ternyata nggak laku kah, atau dapetnya cuma 5.000, ya udah saya beli beras doang, kita makan nasi aja, nasi pakai garam. Makanya mereka nurut sama kita. Jadi kita nih kalau masuk ke supermarket, mereka konfirmasi dulu, aku mau ini, mau ini gitu. Jadi emang betul-betul, walaupun mereka mungkin yang besar sih kakak udah bisa beli sendiri, tapi mau konfirmasi karena perginya bareng Umi sama abinya, mau konfirmasi boleh nggak aku makan ini gitu ya. Karena memang karena dia nggak punya idola lain selain orang tuanya, jadi mereka nunggu orang tuanya setuju atau enggak. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Sinari. Ternyata Gen Halilintar itu punya teman. Saya kedatangan, nyebutnya adalah Gen Ceria. Selamat datang Gen Ceria di Palmera. Tepuk tangan. Ini tamu terbanyak podcast Kinari ini. Jadi ada Pak Ceri ya? Pak Ceri. Pak Ceri. Panjangnya siapa Pak? Ceriatna. Pak Ceriatna dan Ibu Farida Ningsih. Ini rombongannya satu rumah di bawah semua. Naik apa Pak Ri? Bawa mereka ini? Ini tadi dari rumah bawa 2 kendaraan. Oh, 2 mobil. Dua mobil. Oke. Ya. Sobat TK, jadi Pak Ceri dan Bu Farida ini mereka semua adalah putra-putrinya, termasuk ada satu anggota baru di rumah yang paling kecil. Cucu pertama ya Pak Ceri ya? Ya. Cucu pertama. Cucu pertama. Alhamdulillah. Pak Ceri boleh ceritalah, barangkali berbagi inspirasi kepada kami. Ini apal nggak sama anaknya? Ayo. Pastinya hafal ya. Kalau itu ya Mas Jin ya. Pastinya hafal. Nama panggilannya. Tapi kalau nama lengkapnya terserang terbalik-balik ya saya manggilnya. Ini siapa Pak Ceri? Itu Ridho Hasan. Yang berapa? Ada tepuk tangan, nanti bisa. Nah, kalau Jarang-jarang dia bisa. yang keberapanya sebentar. Banyak orangnya kayaknya. Sebentar Bu. Biar Pak Ceri 6. 6. Betul. Kalau Ibu tahu Ibrahim nomor berapa? Enggak juga kayaknya. Mana Ibrahim? Ibrahim, oh ini Ibrahim. Kamu nomor berapa nak? Biasanya saya begitu. Kamu nomor berapa? Oke. Ibrahim Ibrahim nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Memang sebenarnya 1-2 anak aja sebenarnya nggak gampang ngurusnya ya. Iya. Bu Farida. Boleh cerita nggak seberapa hebohnya gitu kalau di rumah gitu? Wah, ini cerita ngurus anak ibu nih, ibu. Kalau dibilang heboh, ya enggak juga sih ya. Soalnya nggak ada komplain dari tetangga. Kalau ibu banget kan, komplainnya keberisikan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih, selama ini tetangga kiri kanan tuh nggak ada yang komplain. So far so good ya Bu ya? Nah, so far so good, betul. Alhamdulillah. Ibu nggak capek Ibu? Wah, capek pasti. Ngurus mereka gitu? Capek nggak ya Pak Ceri? Ya pasti capek. Kalau dibilang capek ya pasti capek, tapi karena ya menyenangkan gitu ya, dilakukannya dengan ikhlas, ya kita enjoy aja sih. Nggak pernah kan ya kita berantem ya? Alhamdulillah. Nikah tahun berapa Bu? Tanya anak-anak pernah berantem nggak Abi Iya benar-benar tanya anak-anak. Abi sama manggilnya Abi dan Umi. Iya betul. Manggilnya Sama Abi. sekali nggak pernah berantem Abi sama Umi. Nggak pernah. Kamu siapa namanya? Rido.
Tapi sama Sleng baik-baik aja kan? Ridho sama Sleng baik-baik aja kan? Ridho sama Sama Sleng. Sleng. Saya nggak tahu. Ridho nggak tahu Sleng. Enggak. Grup band kali ya. Jadi Ridho itu gitarisnya, salah satu gitarisnya Sleng. Eh, Abi sama Umi di rumah kayak apa kalau menurut Ridho? Iya. Nah kan emang gitu. Nggak, Abi sama Umi bilang nggak pernah berantem. Seberapa mesranya mereka kalau di rumah atau lagi jalan-jalan keluar rumah gitu? Mana yang hasilnya ya? Ya itu kayak sama istri. Kalau Abi sama Umi baik-baik aja, jangan-jangan kamu sama kakak sama adik-adikmu yang berantem. Ah itu mah biasa. Biasa itu mah. biasa mau tidur ya berantem. Ada aja yang diributin. Pak Terry, Bu Farida, sebenarnya itu kan tidak terencana ya? Atau memang dari awal sejak menikah memang ingin punya banyak anak dulu? Jadi kalau orang dulu kan bilangnya banyak anak banyak rezeki, apakah betul. prinsip itu yang dipegang itu? Pak Cherry? Pak Terry? Kita sih nggak rencanain berapa anak ya dari awal. Seininya aja Allah kasih gitu. Anak kan amanah ya. Betul. Ya semakin banyak ya kita sebenarnya bersyukur lah ya dapat amanah yang banyak gitu ya. Itu aja sih prinsipnya, nggak ada istilah sebenarnya banyak anak banyak rezeki atau sedikit anak sedikit rezeki. Itu ya sebenarnya setiap masing-masing kita punya rezeki. Gitu aja sih konsepnya. Setiap anak ada rezekinya. Ada rezekinya. Meyakini itu ya? Kita meyakini itu sehingga kita happy aja gitu. Nggak perlu khawatir terkait makan dan sebagainya. Ibu nggak pernah protes sama bapak? Protes, kayaknya udah terlalu capek gitu. Belum protes dulu malah. Jadi nggak sempet protes. Kalau saya banyak anak ini sebetulnya efek samping ya, efek samping. Kalau saya ingin membahagiakan suaminya itu, jadi semenjak menikah, gitu ya, semenjak menikah sampai sekarang, itu kalau boleh dibilang kan berarti saya nggak ada masa haid, tapi adanya masa nifas. Nah, masa nifas itu kan berarti sekitar 1 tahun ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun. Oke. Nah, berarti kan ketika suami ngajak kapan aja, ayo aja gitu. Selalu Paham ready. kan ya? Paham kan ya buat laki-laki ya? Gitu. Nggak ada yang namanya KB itu, nggak ada pasang alat KB itu ya? Iya, istilahnya Enggak nggak ya. pernah head Pak. Oke. Artinya nggak pernah head gitu kan. sepanjang tahun, adanya nifas 1,5 tahun sampai 2 tahun sekali gitu ya. Jadi anak-anak ini beda usia 1 sampai 2 tahun ya? Ya, 1 sampai rata-rata iya, tahun. iya, Betul. 1 sampai 2 tahun. Ada yang 1 tahun 2 juga ada. Di ini sama ini tuh deketan jaraknya. Kebalik ini sama. Terbalik. Oh, salah. Ini Jaka sama Jaka sama Raja. Raja. Oh, ini, ya. Jadi Gua hafal ya. Abang lahirnya bulan apa, Bang? April. Jadi bulan April akhir ya? Kamu akhir ya, Bang? Iya. Nah, dia lahirnya April tahun depannya tapi di awal gitu. Jadi 1 tahun tuh 2 anak. 1 tahun 2 anak. Selesai nifas saya udah hamil lagi gitu. Iya. Nggak lelah itu ya, Bu? Nggak lelah. Itu tadi makanya saya bilang ibu nggak protes sama bapak itu, tiba-tiba kok baru ngelahirin. Orang nggak pernah protes, orang dia yang minta. Minta lagi ya, kita laki-laki kan ya harus ngikutin, nggak boleh ini melarang. Yang terkecil ini usia berapa, Bu, berarti, Bu? Ini Asma berarti 1 tahun 5 bulan ya, Kak? 1 tahun 5 bulanan. 1 tahun 5 bulan. Ini berarti stop di sini atau Nggak, belum. ada kemungkinan? Ada kemungkinan masih bisa nambah. Oke. Karena saya masih subur ya. Oke. Belum lama juga masih haid. Oke. Usia berapa, Bu, sekarang, Bu? Orang tuh pasti begitu. Kalau udah ngeliat ini pasti nanya usianya berapa. Karena kalau di klinik yang paling tua kita ya. Oh. Kalau di klinik kalau lagi periksa gitu Iya. ya. Orang kan baru punya anak 1, 2, 3 gitu ya. Ini cucunya ya. Itu udah banyak, jadi dianggapnya mau ngapain gitu ke klinik. Sekarang saya usianya
kelahiran 75. Jadi 75 tapi Berarti Desember 49. 2025 ya 50. Jadi mau 50, menjelang 50. Itu sama dokter kalau konsultasi gitu aman-aman aja, Bu? Kita kalau diomelin ya kita pindah dokter ya. Toh kan kita yang bayar gitu kan ya. Itu strateginya begitu ya? Strateginya begitu. Oke. Dan memang ganti-ganti dokter terus. Dan jadi ganti-ganti. Karena diomelin ya, satu ya gitu. pindah. Kak, kamu yang sulung siapa namanya, Kak? Siapa namamu? Oh, aku Farha Seva Konita. Panggilannya? Seva. Seva. Seva ini anak pertama Pak Seri dan Ibu Farida. Kamu punya adik banyak tuh, mengeluh nggak sama Umi sama Abi atau Kalau senang-senang aja? Ternyata mengeluh langsung rame sih gitu. enggak pernah ngeluh langsung. Cuma pas masa masih pada semuanya kecil-kecil, otomatis kan aku Kalau yang sekarang jaga. aman? Aman. Oke, Dulu, iya, karena kan dulunya juga kita nggak ada pembantu ya. Semuanya masing-masing sendiri Hari ini? gitu. Sekarang ada pembantu, Ada. karena yang gede-gede ya udah pada kerja. Pembantu yang bekerja di rumah itu ngurusin adik-adikmu atau ngurusin rumah? Ngurusin adik-adik ada, ngurusin rumah ada. Oke. Iya. Total ada berapa? Total ada 4 kalau Ada nggak salah. 4. Iya, ada 4. Cukup itu ya atau kurang? Cukup aja dulu aja kita nggak pernah punya pembantu. Itu Bisa. gimana dulu? Masing-masing mungkin sama kayak geng sebelah juga, dia tuh kan per orang pokoknya ada yang Geng nyuci, sebelah. ada yang nyuci. Jadi benar kalian namanya Apa? geng ceria itu benar? Keluarga ceria. Oh, keluarga ceria. Bukan geng ya? Geng keluarga ceria Sobat TK. Gimana sih, Wah? Lanjutin. Jadi itu masing-masing udah punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Harus hari ini tuh ngerjain apa aja gitu, sama gitu. Bikin jadwal gitu? Enggak? Atau Iya. udah otomatis Dulu bisa melakukan sendiri? dulu masih harus mengingatkan satu sama lain sih. Punya adik banyak tuh gimana sih, Pak? Sebagai Rasanya. anak sulung di rumah. Seru banget sih, Seru. heboh banget gitu. Nggak pernah ini sepi paling pas kita lagi berangkat kakak-kakaknya. Pada keluar negeri. Berangkat keluar negeri lagi Oh, tugas. oke. Gitu. Nah itu baru sepi. Pada kemana nih gitu kan? Nggak ada. Biasanya rame gitu ya? Iya gitu. Nggak ada yang usil. Biasanya kan Justru yang kangen kecil-kecil usilnya usil. ya? Gitu kalau sepi. Kok nggak ada yang getok-getok kamar aku lagi ya? Nggak ada yang masuk ngambil barang lagi ya? Kayak gitu. Di rumah kalian punya kamar masing-masing? Atau ada yang masih sekamar rame-rame gitu? Masih ada beberapa bagian yang masih sekamar bareng gitu. Percuma juga waktu itu kan kita udah bagi masing-masing nih kamar sendiri. Tetap Tetap ngumpul? ngeriung Oh. gitu. Mau Ngumpul tidur gitu. ngumpul. Yang nomor 2 mana, Seva? Nah, ini belakang. Cerita dong, kalau di rumah ngapain? Kalau di rumah aku nggak ngapa-ngapain. Soalnya rumah jadi tempat istirahat kan. Jadi habis kerja ya cuma Enggak, numpang sebelum kerja, tidur. sebelum hari ini. Oh, Dulu. sebelum hari ini. Kamu kan posisinya juga kayak Kak Seva, jadi Yes. ngerasa adiknya banyak. Sebelum ada yang bantuin. Oh, kalau biasanya pagi-pagi untuk saat ini kita ngumpulnya ketika sarapan. Jadi rutin? rutin sebelum kita ke kantor itu kan udah ada yang masak. Jadi kita ngumpul di bawah makan bersama sih. Nah, itu quality time-nya karena nanti ketika udah pulang kerja kan jam pulang kerjanya beda-beda gitu masing-masing. Jadi itu selalu ketemu untuk saat ini selalu di pagi. Oh, Iya. sehari ketemu pagi hari. Pagi ya makan bareng-bareng karena Masih sarapan. dilakukan sampai hari Iya, ini. sampai hari ini. Jadi ya udah kita makannya di meja, kalau nggak di meja ya udah kayak ada setengah lesehan gitu kan. Jadi kayak udah gitu aja sih. Quality time-nya ketemu, ngelihat mukanya tuh ya pagi aja gitu. Sisanya nanti malam nggak ada yang tahu pulang jam berapa kan, nanti pagi tetap ketemu gitu. Ikut repot nggak di rumah? Apanya? Kalau ngurusin adik-adik gitu? Oh, kalau Mbak libur doang sih Oh, repot. hanya Mbak. Ya, sekarang ini ada kan Mbak. udah gede ya, maksudnya udah pada gede Udah juga bisa, kan. enggak, Jadi sekarang udah ada Mbak, sebelum ada Mbak. Oh ya, bantuin. Biasanya aku bagian masak pagi. Oh. Aku bagian masak. Jadi sebelum bangun aku masak. Jadi yang ngurus adik-adik, Umi gitu ya? Ini biasanya ngurus adik-adik itu kakaknya ini. Misalkan itu adiknya, nih kakaknya yang tugas Oh, nemenin main. udah dibikin begitu? Nah nanti Jadi kakak bertanggung jawab pada adiknya langsung gitu? iya, Oke. si kakak yang ngajak main nih, makanya nih deket karena
Sebenarnya mainnya bareng. istilahnya tidak ngurus sih ya. Mereka bermain bersama. Iya, kayaknya cocoknya Itu itu. otomatis yang besar pasti akan lindungin Yang kecil. adiknya gitu. Jadi ininya konsepnya bermain sih, bermain bersama di rumah. Nah ini kan nih barengan nih sama ini. Deket-deketan juga usianya. Nah ini biasanya masih main bertiga gitu. Jadi di rumah ada gap-gapnya juga Bu ya? Enggak gap, Atau- kelompok. Kelompok. Ya, Kelompok bermain. Ini cocoknya sama ini cocoknya sama ini. Nah ini kan laki-laki tiga nih, Laki-laki yang tiga. besar mainnya game kan biasanya. oke. Udah tuh, nah yang ini masih main nih bertiga sama Asma, sama mbaknya. Apa benar Ibu dan Bapak memang sengaja tidak membawa mereka ke sekolah formal? Iya. Dan kenapa? Bayangin aja kalau sekolah formal, nganterin pagi-pagi itu gimana caranya kan? Padahal seru loh nganterin anak sekolah tuh seru loh, Pak. Iya, tapi Jemput kan juga seru. bayangin. Dulu kita repot, pertama harian tuh repot nganterin ya. Sempet. Sempet. Jadi sempet tiga, Siapa aja, Bu? Seva, Sekolah Radita, Reva. Reva, kita- kamu sempat sekolah ya? TPA dulu Enggak. kamu. Enggak, tapi TPA Kak. Kalau SD Rabita sama Sempat dua Kak berarti Sepa, yang dua, sekolah oh iya. formal. Berapa tahun sampai berapa tahun? kamu sampai kelas berapa, ini? Kak? Oh, sampai kelas Empat. 4. Kamu sampai kelas 2 ya. Kelas 2. Jadi lagi itu sempet anak-anak sekolah itu hariannya kita pertama repot nganterin. Sementara kan saya masih punya baby. Dia masih kecil, terus ini juga masih kecil gitu ya. Itu repot banget. Kebayang repotnya. Terus kalau mau ngambil rapot juga ya, kan waktunya suka samaan gitu ya. Nah itu. Kemudian pergaulannya. Nah, Pak Ceri kan sebelum nikah dengan saya pernah tinggal di Jepang. Oh. Nah, pas pulang ke Indo kita biasa digital. Nah, sama juga anak-anak juga kita biasa digital. Nah, anak sekolah zaman waktu si kakak kan belum ada komputer, belum ada ruang lab, belum ada. Jadi ketika saat itu ada program lab, si kakaknya ini nggak suka di kelas, nggak suka di kelas, maunya ke lab terus di sekolah. Nah itu bertentangan sama sekolah, dianggapnya anak kita nakal gitu. Karena sering keluar ruangan gitu ya. Karena memang nggak sama gitu tingkat pendidikannya. Nah kita selalu dipanggil, ini anaknya begini. Padahal kita lihat ya memang kita yang ngajarin gitu, gitu kan ya. Tapi si kakak pulang sekolah tiba-tiba nangis. Nih tadi aku ada tugas kan, Bapak Budi pergi ke kantor. Ibu Budi pergi ke pasar. Nah, dia jawab, karena saya biasa bisnis gitu ya, jual apa gitu. Jadi ibu saya dagang. Jadi Bapak saya di rumah karena Pak Ceri kan online, jadi di rumah terus gitu kan ya, domelin. Gitu. Jadi selalu bertentangan dengan sekolah gitu ya. Nah akhirnya kayaknya kita juga nggak bisa ngejelasin ke lingkungan, nggak bisa ngejelasin ke sekolah. Pakai kasur ya deh. Ya udah akhirnya kita berdua ambil keputusan ya. Kita ngambil keputusan deh anak-anak kita didik sendiri aja. Anak berapa pas keputusan itu diambil, Bu? Si kakak kelas berapa tadi Kak? Kamu kelas 4 atau kelas 5? Kelas 4 ya? Kelas 4 tuh usia berapa kamu Kak? Enggak, maksudnya sampai berapa anak, Bu? Akhirnya Ibu, semuanya. Enggak, waktu itu memutuskan tuh akhirnya. Iya, sampai kakak, berarti kakak 4. Oh, oke. Masih baru 4 anak. Masih baru 4 anak ya? Oke. Baru 4 anak, kita mutusin, udah deh kita didik sendiri. Tuh. Akhirnya anak-anak ya kita didik sendiri sampai usianya belum 12. Maksudnya didikannya di rumah. Saya didik sambil saya ngerjain pekerjaan rumah dan sebagainya, sambil ngajarin gitu ya. Panggil guru ke rumah? Enggak. Kita didik berdua sendiri. Awal-awal ya, saat itu kan ya belum ada uang ya buat manggil orang. Jadi kita sendiri yang didik. Terus juga mau manggil orang saat itu, maksudnya mau manggil guru juga, guru belum
visi misi dengan kita kan. Jadi kayaknya kita mesti mengedukasi gurunya dulu dan sebagainya. Ya udah kita didik sendiri walaupun sambil sibuk-sibuk gitu ya. Nah, lama-lama kita merasa nyaman. Merasa nyaman. Ketemu ya ini ya. Ketemu kurikulumnya ketemu ya Bu ya. Betul, kurikulumnya kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya. Dan sesuai kebutuhan ekonomi kita juga. Saat itu juga kan ekonomi kita belum seperti sekarang ya. Dulu saya tuh kalau beli beras itu per setengah liter. Per setengah liter? Padahal dulu masih 5.000 kali ya. Per hari? Iya, buat makan tuh. Jadi kita tuh dapat uangnya nggak nentu. Jadi kadang kita udah lapar banget ya. Terus, dan udah kebanyakan utang di warung, mau ngutang lagi nggak enak gitu. Jadi beli beras aja tuh saya per setengah liter. Zaman itu dulu. Berapa waktu itu? Untuk berapa anak? Itu kayaknya udah 5. Udah 5 anak. Per setengah liter tuh zaman dulu mungkin masih 5.000-an ke atas ya, antara 5.000 7.000 ya. Tahunnya kira-kira 2000 deh, tahun 2000. Tahun 2000 baru lahir. Mas Eva baru lah. Berarti tahun 2007 kali ya. Kalau anak udah 5 ya. Enggak dong. Tahun berapa tuh? 2010-an ya? Raja usia berapa? Raja lahir tahun berapa? Enggak, Raja usia berapa? Enggak, Kamu dia Kamu umurnya berapa? 5 Oh, berarti 15 tahun lalu. 15 tahun lalu saya tuh antara itu ya 15 sampai 14 tahun lalu saya kalau beli beras tuh per setengah liter. Dan itu kita apa yang Ibu lakukan saat itu? Macam-macam ya. Bisnis apa? Bisnisnya sih kita udah pernah nyoba apa aja. Mau bisnis sembako, bisnis sayur, jualin barang orang, jualin baju segala macam deh. Nah, itu pernah saya lakuin karena ya kan artinya kita mau beli beras kita mesti ngelakuin dagangan dulu ya baru punya duit. Nah, kadang kita udah ikhtiar dagang ternyata nggak laku kah atau dapetnya cuma 5.000 ya udah saya beli beras doang, kita makan nasi aja, nasi pakai garam. Dan itu pun garam nyari-nyari, masih ada nggak ya garamnya? Kalau nggak ada garamnya ya udah makan nasi aja. Itu sempat lama juga, jadi sempat ya mungkin ada ya berapa bulan gitu ya. Sampai tuh si Reva dulu saya ngontrak di tempat nenek, terus jendelanya itu pinggir jalan. Nah dia nih abis mandi, kalau saya abis mandiin selalu duduk di jendela gitu ya. Tukang ikan lewat, tukang apa lewat gitu ya. Karena kita keseringan makan nasi pakai garam gitu ya. Dia nanya sama saya, Mi, lah tanah ikan ayam mana Mi? Dia nanya rasanya ikan tuh kayak gimana gitu ya. Ya kayaknya gimana gitu ya. Kita sebagai orang tua, aduh ya Allah kasihan amat gini nih anak gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngeluh ke Pak Cherry ya karena saya lihat ya kesehariannya dia di rumah, dia ikhtiar kerja gitu ya. Jadi saya nggak ngeluh, kamu sih, kamu kan seharusnya laki-laki, kamu kan seharusnya gitu kayak. Tapi enggak, saya lihat oh suami saya sudah berikhtiar, terus saya merasa jodoh yang terbaik Allah kasih buat saya terima aja. Jadi ini ada nasi segini, malah dia yang nanya, kita nih ya pulang dagang keliling capek gitu, nggak dapat uang. Tanya. Itu dagangin apa Bu? Keliling itu dagangin apa? Macam-macam sih. Kadang saya bawa dagangan kawan saya, misalkan kayak sembako gitu ya. Saya kelilingin. Gitu. Saya pulang capek nggak dapat duit. Dia bilang, lapar dong mau makan. Duh rasanya gitu kan ya. Tapi kita mau bilang apa gitu ya, ya udah nanti dulu gitu kan ya. Beli beras tuh ya tadi per setengah liter, boleh dibilang per 3.000 ya, 3.000 ada saya masak gitu ya. Terus dia suka kita bosan pakai garam ya. Saya tuh tahu bayam liar kan ya, tahu bayam yang suka tumbuh liar ya. Itu saya cari itu, saya ambil. Karena kangen gitu, udah berbulan-bulan makan nasi aja, pengen ada yang sesuatu yang beda gitu ya. Saya ambil bayam liarnya, saya ambilin. Terus ada paya setengah mateng, apa ya, jatuh gitu ya. Saya ambil, saya cacak-cacak, saya makan. Karena kita memang udah lama makan nasi doang, jadi makan apa aja enak gitu. Gak ada yang protes ya Bu? Gak ada yang Nasi protes. nggak ada protes ya? Gak ada yang protes. Orang Indonesia itu kan
cenderung ini Bu, menganggap pendidikan formal itu penting. Nah, kalau Pak Cherry sama Ibu Farida kemudian memberikan memberikan penjelasan untuk lingkungan mungkin ya, ya, betul. keluarga. Emang ya, Apalagi terutama kalau- mama. ya apalagi mempertanggungjawabnya itu gimana Pak Cherry? Ya, Suatu saat misalnya tiba-tiba pengen kerja kantoran nih, ada yang pengen kerja kantoran, iya. butuh sertifikat atau butuh ijazah gitu. Ya, jadi memang proses dari anak-anak yang pertama kedua sekolah tiba-tiba jadi nggak sekolah gitu. Memang keluarga besar ya protes. Mertua, terus ya orang tua saya juga gitu. Ini kenapa anak sekolah gitu, mereka sampai ikut prihatin, nangis dan sebagainya, mau bantu. Saya bilang kita mau homeschooling anak-anak gitu, homeschooling anak-anak karena memang itu pilihan waktu itu yang terbaik saat itu. Kita susah nganter ke sekolah juga walaupun sekolah gratis gitu ya. Ya. Kita juga khawatir terkait lingkungan. Kalau anak-anak terus terang di rumah tuh nggak ada tuh kata-kata apa tuh anjing, Kata-kata kasar. gitu. Ya bahasanya kan. Kata-kata Alhamdulillah kasar. nggak pernah saya dengar. Nggak pernah tuh. Jadi Sekarang malah denger sekarang ya dari Abi ya. ya kayak bahasa-bahasa anak sekarang gitu di lingkungan sekolah kan seperti itu. Tapi kita nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ada pertengkaran yang serius gitu. Biasa pertengkaran anak-anak ribut kecil-kecil itu biasa lah kalau anak. Tapi nggak ada sesuatu yang membahagiakan kita itu anak-anak bisa diatur, bisa nurut, ya apapun kebutuhannya. Alhamdulillah kita bisa ikuti dengan cara homeschooling itu. Jadi kita manggil guru ke rumah apa yang dibutuhin, misalnya bahasa Inggris atau ya kalau masih anak-anak kan mengaji itu penting ya. Kita panggil guru ngaji, guru bahasa Inggris, atau kita datengin guru. Mau yang di jauh ke Serang sampai ada yang Pare. ke Pare itu anak-anak di sini lulusan Pare semua nih. Karena kebutuhan bahasa Inggris kan pentingnya, apalagi kebetulan lingkungan kita butuh bahasa Inggris. Jadi anak-anak biasa bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi siapa tadi? Rabita. Rabita ketika teman-teman seusiamu pada sekolah pada nenteng tas, pada pakai baju putih merah ke sekolah. Kamu ngerasain apa saat itu? Kalau dulu mungkin sakit ya, tapi kalau sekarang Sakit juga ya? nggak nyesel sih. Kalau sekarang Berbeda dulu, pasti karena berbeda. alasannya udah tahu, udah gede juga Oke. kan. Setelah itu ngeliat pergaulan zaman sekarang kayak oh iya aku nggak nyesel aku homeschooling. Setelah itu kan kita ngambil paket, kita tetap dapat ijazah juga kan. Ujung-ujungnya ada paket A, B sampai C Oke. gitu kan. Jadi ibarat kayak kalau ditanya punya ijazah, kita punya gitu. Kita punya, kita sama kayak kalian, cuma beda cara pendidikannya aja gitu aja sih sebenarnya. Dan ternyata menurutmu lebih menyenangkan? Iya, lebih menyenangkan, lebih seru, lebih terjaga juga. Maksudnya kayak pergaulan kita terjaga, setelah itu kita bisa lebih ngerti sama keluarga. Biasanya kan kalau emang udah asik main keluar ya udah main di luar Iya. aja gitu kan. Cuma kalau ini kita juga ada sama keluarganya gitu. Memang kadang kita juga main keluar, kita juga punya teman kok guys. Iya kan? Kita punya teman kan? Banyak. Jadi sesekali keluar rumah tuh ya? Iya betul. Kok sekarang mah seringan keluar. Kamu homeschooling juga berarti ya? Ya, semuanya. Nah, ada dia. Boleh cerita, seru nggak itu? Belajar di rumah sama Abi, sama Umi, sama adik-adik, sama kakak itu. Kalau dulu enggak. Aku tipe yang berontak. Wah, pemberontak ya, jadi protes terus gitu ya? Iya. Kenapa begini gitu ya? Iya betul. Karena dulu bahkan pernah kabur dari rumah buat kayak bergaul sama teman-teman sekolah gitu. Yang sebenarnya sama Abi sama Umi nggak boleh? Enggak boleh. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya aku sering main dulu kan banyak temen gitu ya, masih kecil-kecil juga. Jadi sering kabur gitu dari rumah atau Tapi pulang kan? harus disamperin. Oh, harus disamperin? Iya. Baru pulang? Kalau nggak Iya. disamperin nggak pulang? Enggak, bisa nginep di sana juga.
Nggak, akhirnya kemudian menyadari bahwa Permennya udah diganti homeschooling sama itu ternyata Umi. penting. Udah diganti. Aku menyadarinya pas udah gede. Ah. Kalau dulu benar-benar berontak kabur dari rumah gitu. Terus nanti maghrib ditemuin di mana gitu. Maghrib ntar temuin di mana gitu. Itu aja. Padahal Umi kan sarjana ya, Ibu Iya, Farida ya. betul. Jadi apa namanya? Ya akhirnya pada nurut itu udah syukur Bu Farida dan Oh iya, Pak iya. Seri ya. Jadi kita memang terutama saya punya prinsip bagaimana anak-anak mengidolakan kami. Oke. Anak-anak tidak mengidolakan neneknya, anak-anak tidak mengidolakan gurunya gitu ya. Tidak mengidolakan saudara-saudara yang lain, tapi mengidolakan kita. Makanya mereka nurut sama kita. Jadi kita nih kalau masuk ke supermarket, mereka konfirmasi dulu, aku mau ini, mau ini gitu. Jadi emang betul-betul, walaupun mereka mungkin yang besar sih kakak udah bisa beli sendiri, tapi mau konfirmasi karena perginya bareng Umi sama abinya, mau konfirmasi, boleh nggak aku makan ini gitu ya. Karena memang karena dia nggak punya idola lain selain orang tuanya, jadi mereka nunggu orang tuanya setuju atau enggak. Ini kalau jalan-jalan gitu bareng-bareng juga? Atau Bareng-bareng. sekarang karena udah ada yang gede, Ya. udah mulai Tergantung ya, kalau kakak kayak tadi kebetulan kerjanya di travel, jadi sering ke luar negeri. Ini kita rata-rata berapa negara gitu ya, ini Mariam 12 negara. Kita orang tuanya 54 negara. Ini yang kecil aja ada kali 6 negara gitu. 6 negara yang dikunjungi. Kakak, kamu berapa negara, Kak? Lupa lagi. 15 kayaknya. 15 negara, si Kak Sepa udah gitu. Jadi kita memang keluarga traveling sebetulnya. Itu juga yang kemudian jadi titik balik Pak Seri dan Bu Farida ketika yang awalnya dari makan cuman bisa makan nasi. Ya, semua Ada kan di mana itu, Mas? semua kan butuh Sampai proses. akhirnya anak-anak ini kemudian suka jalan-jalan ke luar negeri, Iya. luar Indonesia. Iya. Semua kan butuh proses ya. Butuh proses. Awalnya nggak punya. Awalnya pengalaman kita dalam berbisnis sedikit. Tapi kita yakin suatu saat nih pasti berhasil bisnis kita. Ya alhamdulillah semakin kesini itu makin bagus ya Kita bisnisnya. menemuinnya. Dan anak-anak pun saya bilang karena model kita homeschooling, jadi modelnya harus banyak pengalaman di lapangan. Jadi mereka terlibat dalam bisnis. Mereka terlibat dalam bisnis, bertanggung jawab, bawa orang. Kalau yang Pak Kasepah nih yang paling tua nih, fokus dia bawa tur ke Eropa dia. Kalau Rabita nih banyak Asia Timur, Korea, seperti itu. Jepang. Kalau ini masih Asia Tenggara nih, siapa? Reva nih. Pak Seri sebentar. Memang backgroundnya memang bisnis itu, traveling. Iya. Pak Seri dan Farida, atau memang Ketemu di jalan. Iya, bisnisnya Bisnis, travel. ya. tadi Ibu bilang kan sembako awalnya. Iya, betul. Nah, sampai akhirnya nemu bisnis itu. Ya kita coba Oh, nyoba travel, terus ya. kita coba juga. Travel itu kita coba. Tapi ternyata ini lebih menjanjikan Oke. gitu. Itu tahun Terus, berapa, Pak Seri? 2010. 2010. Jadi sebelum 2010 kita banyak bisnis deh. Ya Nyoba-nyoba mayoritas ya. bangkrut lah. Oke. Bangkrut ya. Dan ketemu bisnisnya travel ini lebih Itu dari mana? menghasilkan. Pak Seri Sesuai dari ya. mana itu tiba-tiba? Dari teman ngajakin. Oke. Ada teman ngajakin, yuk jualan travel yuk gitu. Kalau kamu bawa ajak tamu dapat fee sekian. Itu kita jalani tuh. Kita jalani. Alhamdulillah lama-lama makin banyak gitu tamunya. Dan jadi pelanggan dia berulang terus datang terus setiap tahun. Ya ini akhirnya kita berani buat PT ya. Jadi berkembang akhirnya, Pak ya. Kembang. Ketemu ya, kita ketemu model bisnisnya. Setahun ada 5.000 tamu yang kita bawa Setahun, Pak. saat ini. Waduh, belum sama kita nih Mas Abran. Nggak, akhirnya bisnis ini yang ditekuni. Ini yang Dan ditekuni. kebetulan ada 12 ya, 12 anak ya. Ya. Bisa dikaryakan, Pak Seri. Tadi mereka nyebutnya kerja ya. Sebenarnya itu kalau konsep kita itu bukan cari pengalaman di sini. Cari pengalaman, Bukan tapi- kerja. Kalau ada gaji, ada
ada penghasilan, yaitu sampingan Bonus. aja bonus Oke. buat kamu ya. Kamu bisa tabung atau kebutuhan kamu sehari-hari. Yang jelas Abi Umi mengajarkan ini cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya di lapangan, seperti itu sih. Itu mulai stabil tahun berapa, Mas? Mulai pilihannya pas ya, mulai Ya, akhirnya pilihannya saya pas. jalani 2012 2 ya? tahun setelah 2 itu, tahun. dalam proses belajar travel 2 tahun, akhirnya berani sendiri. Oke. Tadinya ikut orang. Itu Pak Seri apa yang dilakukan saat itu? Sama ibu juga kah atau ibu tetap ngurusin anak-anak? Kita gitu? bagi Enggak. tugas nih. Oh, tetap ya? Karena Tetap, Pak, tetap. beliau ahli komunikasi dengan banyak orang. Saya di depan online belajar. Oke. Jarang jadi ketemu orang. Kalau Oh. saya nyari market, beliau yang nangkepin. Oke. Gitu Pak ceritanya. Ceri di medianya. Nggak sempet jalan juga ya? Atau tetap ikut jalan? Ikut jalan. Oh, tetap ikut jalan? Ikut jalan. Jadi kita ngajak orang bikin grup, misalnya mau ke Turki. Saya buat artikelnya, Iklannya gitu ya, flyer ya. Saat itu kan belum seramai hari ini Pak. WhatsApp Betul. itu kan Belum seramai Oh hari dulu ini. belum ada ya WhatsApp. itu apa yang dilakukan kemudian untuk mempromosikan apa yang Pak Ya, lewat Seri online lakukan? udah ada. Udah Lewat ada ya? Google udah ada kan 2010 2012 itu Google Ads Google ya? udah ada. Jadi orang berdasarkan apa yang tampil di halaman pertama Google. Betul. Nah, itu saya optimasi itu bagaimana caranya tampil di halaman pertama. Dan itu alhamdulillah kumpul di grup Turki. Pertama kali itu ya? Grup Turki ya mau nggak mau kita berangkat. Sebagai owner ya kan harus dampingin tamunya yang diajak Betul. kita ke Turki. Padahal kita belum pernah ke Turki waktu itu. Pede ya Pak? Berani. Maaf ya. Pede banget ya Pak Seri. Terketahuan nih. Wah, Pak Ceri belum pernah berani-beraninya ngajak. Diprotes sama tamu. Enggak, tapi aman-aman aja tamunya. Aman. Aman ya, karena ini konsep saya ini cari mitra di luar negeri itu harus berdasarkan rekomendasi. Oke. Iya. Itu sih, kalau teman saya kasih rekomendasi ini bagus, insya Allah bagus. Itu yang kita lakukan. Oke. Jadi ternyata pengalaman dari Turki menyenangkan ya. Wah, happy. Sampai akhirnya Betul. Tahun Berlanjut. 2010 saya udah ke Kapadokia tuh. 2010 itu gitu. 15 tahun lalu kan, hampir 15 tahun lalu kita udah naik balon terbang. Ya. Iya, kalau orang-orang sekarang kan apa tuh bahasanya tuh? Yang ada film apa gitu yang bikin rame itu. Ya, It's My Dream ya. Layangan putus kalau nggak salah. Layangan Oh iya, layan putus ya. Iya, itu Benar, ya. Kapadokia. Artinya kan 14 tahun kemudian tuh baru heboh. Kita ngerintis tuh di Turki, Ini termasuk. kemudian melibatkan anak-anak memang sudah dari awal Iya. dipertimbangkan. Iya. Kadang-kadang saya bawa kakak yang kakak nih saya ajak Kita keliling cara kita didik gitu, ke kita Turki, ngedampingin. ke China, ke Eropa, saya ajak. Jadi mereka seperti apa sih kerjanya ngajak tamu jadi tour leader itu jadi apa? Ngajarin Seperti langsung. apa mereka ngerasain langsung. Yang paling muda usia berapa? Pak Seri dan Bu Farida yang dilibatkan di Sudah sampai Mila. Sampai Mila 12 tahun. kamu udah. Jadi Ini cari udah pengalaman. Udah menghadapi tamu menjawab. Yang kan WhatsApp tuh. Sebenarnya anak saya yang balas-balas. Jawab. jawab. Mau ke Eropa, mau ke China. Anak saya yang jawab. Kamu udah pernah kemana? Thailand sama ke Turki. Turki dan Thailand. Iya, Turki dan Oke. Thailand. Jadi berdasarkan apa Pak Seri? Berdasarkan usia, pengalaman mereka juga kah? Kemudian ini cocoknya di Asia nih. Ini cocoknya di Eropa nih. Oh iya. Ini cocoknya di Tergantung keberanian si anak. pengalaman. Karena skillnya beda-beda kan anak. Setiap anak beda pasti ya. Iya, kita ngikutin skillnya anak-anak sih. Jadi kalau kita yakin mereka mampu bawa, ya saya izinin bawa. Kalau saya merasa ini belum bisa, ngomong dengan orang aja belum bisa, gimana bawa tamu? Namanya tour itu orang harus happy. Kamu harus tampil happy, orang ikut gembira, itu yang penting. Jangan sampai diem dalam perjalanan gitu, nggak bisa. Jadi ilmu komunikasi bahasanya public speakingnya harus bagus. Kak, kamu diajarin sama Abi sama Umi
yang akhirnya jadi pekerjaan itu gimana itu? Oh itu awal-awal tuh kan karena Abi jago SEO ya, marketing gitu ya. Justru aku lebih ke Abi gitu kan, untuk iklan-iklan gitu. Karena kan dulu juga belum ada tuh yang iklan-iklan, apalagi aplikasi travel-travel gitu kan, itu belum ada. Jadi gampang banget waktu itu untuk naik ke nomor 1 gitu, by artikel aja perbanyakin gitu kan. Nah itu dari ikut kantor dari 12 tahun, dari 12 tahun. Kerjaannya emang nggak ada kerjaan, cuma ngintilin aja gitu. Mau gambar kayak mau apa, tapi jadi ikut aktivitasnya Abi waktu itu. Mau keluar kota kemana ikut sama Umi juga. Merhatiin aja ya? Iya, merhatiin aja sampai akhirnya dikit-dikit ya udah bisa jadinya. Awal mula ya gimana sih caranya buat email, blogger gitu-gitu. Akhirnya ya buat cerita gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi sama Abi sama Umi pokoknya kalau pulang dari jalan-jalan harus bikin laporan gitu ya? Iya. Harus bikin cerita gitu ya? Iya, bikin cerita di blogger sendiri gitu, kayak gitu. Tapi udah lama sih aku nggak ini cerita di blogger lagi gitu. Sekarang udah urusan orang itu ya? Iya. Sekarang kerjaannya ngurusin cari market juga berarti. Iya, cari market. Lebih ke B2B kalau aku yang sekarang. Sekarang B2B, kemitraan B2B. Iya. Lebih rumit apa? Justru enakan nyamanan si marketing sih ya. Jadi kan nggak usah menghadap ke banyak orang gitu. Tapi kan ya. jalan-jalan kalau ketemu banyak orang itu kan. Walaupun marketing bisa aja. Tetap Justru bisa, enak kerjanya. Misalkan aku mau nggak masuk kantor, aku bisa kerjain. Pokoknya hari Minggu ini selesai hari ini, seret udah. Besok-besok nggak kerja gampang. Karena udah dijadwal semuanya gitu. Tinggal jalan aja semuanya. Justru dulu mah mungkin ngabisin budget iklan kalau aku mah. Jadi boros gitu. Kayak gitu, ngabisin duit kalau. Jatahnya kemana kalau di kantornya Abi dan bawa grup kemana bawa gitu grup kemana biasanya? Kebanyakan Eropa sih waktu itu pas 2018 mulai bawa Eropa pas 2018. Negara mana aja? Itu masih bagian Eropa Barat gitu. Kayak awalnya tuh dari Itali masuk ke Swiss gitu, Swiss Jerman, berkesinambungan aja deket-deket situ gitu. 6 negara itu mungkin 10 sampai 12 harian lah ya. Itu guide itu ya? Tour Karena leader Eropa Tour leader Oh, iya, sambil fungsinya. guide. sambil nge-guide juga jadinya. Paling banyak berapa rombongannya? Berapa orang? Paling banyak sih kalau untuk Eropa kebanyakan aku kayaknya 36 deh. 36. Kalau Jepang waktu itu hampir 40. Gitu. Pernah sampai 40 juga. Cuma akhirnya riuh gitu. Karena Jepang setiap objek wisata itu rame banget orang gitu ya. Terus kalau ngitung pas di stasiun atau di tempat objek wisata itu susah sekali, apalagi kecil-kecil. Tapi sekarang udah tahu gimana cara ngitungnya, walaupun banyak udah tahu, udah pengalaman jadinya gitu kan. Kayak udah aku ngitungin kepala keluarga aja. Nah, masing-masing kepala keluarga wajib buat absen satu-satu anaknya gitu, keluarganya gitu. Seperti itu lebih mudah gitu kan. Kesannya menyenangkan ya. Tapi pernah bosan nggak? Pernah rasa bosan waktu itu pas Eropa aja. Harus jalan lagi ke sana. Sebenarnya bosan itu pas negaranya sama-sama aja sih, itu bosan. Tapi walaupun pas kita di jalan tuh ada aja yang beda. Aku nggak tahu kenapa. Pokoknya ada kejadian yang beda aja gitu. Itu yang nentuin jalan siapa? Kan dari kita juga kan? Kadang kita juga bisa maksudnya bisa pilih mau yang mana gitu. Bilang ke ibu sama bapak gitu. Gitu biasanya anak-anak. Cuma pas waktu itu pas pertama kali ke Eropa kan benar-benar baru belajar, jadinya mesti harus sering-sering bawa ke sana. Itu sih. Jadi pengalaman itu ya Pak Seri ya? Iya. Justru ya jadi... itu yang kita tanamkan, banyak pengalaman ya. Pengalaman di lapangan. Semua kebagian anak-anak di rumah? Iya, ini semuanya udah berangkat semua nih. Enggak, artinya kebagian dapat pengalaman itu enggak? Oh iya, kita kasih kesempatan. Kasih kesempatan itu. Kan kita didik dulu, didampingi, terus nanti kita lepas gitu. Tetap sih kita selalu tanyakan mau belajar apa. Ini kayak abang nih, abang udah bolak-balik ke Kuala Lumpur, Singapura, Thailand. Dilepas sendiri mah udah bisa ya Bang ya? Kemarin tuh Desember kita mau coba lepas, tapi aku belum siap. Gitu. Ya udah nggak jadi bulan apa Bang mau bawa Bang?
Tinggal pilih aja kan itu kan. Iya, tinggal pilih aja. Udah berapa kali bolak-balik ini. Mungkin dia kategorinya anak yang lama adaptasinya, jadi kita nggak paksain. Kalau dulu kakak Seva kita ajak sekali, udah kamu berikutnya bawa sendiri gitu. Terus sama Rabita juga, sekali berikutnya bawa sendiri. Dulu malah aku yang ngajak duluan ya, maksudnya mau duluan. Aku mau dong, aku mau dong. Karena kan ada penghasilan lebih, jadi dapat komisi dari tempat usahanya dan sebagainya. Makanya sekali mereka pada suka bawa grup karena ada uangnya di situ. Iya. Ya tamu juga ngasih. Iya. Orang Indonesia semua ya? Mayoritas. Ya mayoritas. Rata-rata ya? Rata-rata. Bagian besar ya? Ya kalau orang luarnya ya jadi mitra kita. Makanya kakak Seva kita ajarin mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang asing, terus juga melek hukum, kan gitu ya. Melek hukum nasional dan internasional itu yang sedang kita ajarin ke Kak Seva karena udah banyak gitu jam terbangnya, tinggal kita tingkatin. Jadi ternyata rezekinya mulai terasa hari ini ya Bu ya? Iya, nah itu dia yang saya syukuri banget. Coba kalau dulu ya zaman kita makan nasi pakai garam, terus saya misalkan marah ke Pak Ceri, udah pokoknya kita pisah misalkan gitu ya. Aduh, saya menangis saat ini mungkin gitu kan ya. Mungkin Pak Ceri bisa nyari lagi kan gitu ya. Nyari apa Bu? Nyari apa kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah ya Allah jaga saya untuk tidak berkata-kata yang tidak baik gitu ya, atau tidak mengambil keputusan yang merugikan buat diri saya sendiri dan keluarga ya. Itu sih yang saya syukuri sampai sekarang, dan kita juga nggak nyangka apa yang kita dapat hari ini bisa kita nikmati sekarang. Kalau dulu susahnya gitu, ternyata kita kan bisnis jatuh bangun ya. Saat itu boleh jadi kita juga nangis-nangis ya, nangis-nangis berdarah-darah gitu ya. Ternyata Allah kasih kesempatan kita, oh ini mungkin bahasa manusianya, ini bisnis ini nggak cocok buat kamu gitu. Mungkin cara komunikasi Allah dengan kita begitu, udah entah itu bangkrut gitu. Karena memang marginnya kecil-kecil kan, kayak kita jual sembako paling marginnya 1.500 kan gitu ya. Terus kita bisnis apa lagi, oh marginnya nggak cukup, memang nggak cukup untuk kita gitu. Nah, ternyata Allah ganti lagi bisnis yang lebih bagus. Nah, alhamdulillah travel ini model bisnisnya cocok dengan kita. Oh ternyata ini ya Allah kasih jalan keluar buat kita, bisnisnya cocok buat kita. Mungkin tahun 2000-an saking ini jualan itu sampai juara Agen 1000 Sunlight dulu. Dulu saya pernah ikut. Ada program. Oh ya. Iya, yang itu tuh Mas. Unilever ya? Iya, Unilever yang program aja. Agen 1000 Sunlight dengan Krisna Mukti ya. Itu kan ngumpulin banyak KTP. Saya ngumpulin 2.000 KTP. Jadi itu saya dapat juara Agen 1000 Sunlight. Itu karena sambil bawa anak, sambil kerjaan rumah. Itu saya main di satu kelurahan gitu. Artinya nih, saya mapping nih. Saya kelurahan Bintaro. Hari ini saya ke RT ini, hari ini ke RT ini. Saya keliling gitu ya. Nah ternyata itu jadi jalan rezeki juga. Ya database 2.000 orang satu tempat, saya mau jualan apa aja laku. Lebaran nih saya jualan baju, saya cukup keliling 1 hari laku. Kunciannya udah dapet tuh Bu ya? Itu buat nyalon jadi lurah itu bisa Bu. Nah itu jalan buka travel. Kenapa? Karena baru keluar negeri baru dari situ. Kan kita dapat juara ya. Iya dapat juara, sempat syuting iklan kan gitu ya. Terus saya punya pengalaman nyobain hotel-hotel bintang 5 di Jakarta atau di daerah-daerah tuh bintang 5. Terus kita jadi terinspirasi kan, oh hotel bintang 5 di Jakarta ini ya begini-begini kan gitu. Terus kita, oh kalau di luar negeri gimana ya? Jadi itu sebetulnya proses kita menuju yang sekarang. Kadang kan kita suka tidak menyadari itu ya. Terus dari situ juga kita ngajak satu kelurahan ya,
Jadi dari Agen 1000 Sunlight lagi itu disediain sekitar 10 bus, 10 bus untuk satu kelurahan itu jalan-jalan. Jadi saya terkenal banget saat itu. Jadi orang yang nganggap saya, anaknya banyak utangnya gitu tuh, kesan negatifnya hilang. Oh ternyata dia ini ya kan gitu. Oke. Jadi sebetulnya nanti kalau pengen jalan-jalan bisa hubungi Pak Seri dan Bu Farida. Ini formasinya udah berantakan ini. Pokoknya rumah yang paling gede di Bintaro ya Pak Seri. Ya. Rabita, ada yang ingin sampaikan ke Ami dan Ubi. Abi dan Umi. Oh ya, nggak ada sih, alhamdulillah cukup. Cukup bahagia. Udah ini ya, apa namanya, bersyukur ya? Iya, udah bersyukur banget. Makasih. Ini nggak berani protes sama Ami sama Kalau protes pasti ya, enaknya juga orang tua sama anak. Tapi tetap aja kesannya balik lagi nggak sih ke orang tua, balik lagi kayak oh iya dia orang tua kita gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Gitu sih. Kalau sering berantem sering ya Bi ya? Oh iya. Beda pendapat. Beda pendapat, tapi ujung-ujungnya kalau pikir oh iya dia orang tua kita, terus dia lebih tahu, mungkin kitanya nggak tahu. Nah terus cara untuk taunya gimana ya udah diskusi, maunya kayak gimana, Abi maunya kayak gimana, Rabita maunya kayak gimana, jalan terbaiknya seperti apa, ya udah seperti ini gitu sih. Jadi dikomunikasin aja sih. Kalau aku ya. Kamu juga lancar nggak kalau Rido kalau cerita sama ayah sama ibu? Jadi Rido ini atlet judo. Oh, yang atlet judo DKI ya, Dok? Iya. Udah masih? Udah. Jadi umur 12 tahun udah dapat gaji. Gaji dari Pemda. Dari Pemda berarti ya. Dari Pemda. Masih aktif? Udah enggak sekarang. Udah enggak? Saya batasi ya karena ternyata kita enak jalan-jalan ya? itu dia. Kita batasi karena kita khawatir pergaulan, jadi kita kurangi, kita kasih kesibukan dia juga. Terus saya bilang ke Rido, Dok, kamu mau jalan-jalan atau mau latihan kan gitu kan. Jadi medali emasnya banyak di rumah. Iya. Enggak. Itu buat masuk SMA 1 bisa lah sebenarnya. Iya, ditawari ini mana yang kakak? Si Kak Seva juga sama, Kak Seva juga atlet Masuk judo. polisi. Jadi lagi itu ditawarin kan masuk polwan ya, karena prestasinya lewat atlet gitu ya, ditawarin polwan. Mi, aku mau jadi polwan. Terus saya bilang ke kakak, Kak, kamu kalau jadi polwan nggak bisa jalan-jalan setiap bulan ya. Saya cuma bilang begitu. Hah? Aku nggak boleh Mi jalan-jalan? Ya nggak boleh lah, kamu kerja, kamu cuma dapat cuti setahun 12 hari. Saya bilang gitu sih. Oh nggak mau aku. Dia langsung nggak mau. Karena dia pikir bisa kerja bisa jalan-jalan gitu. Artinya kerjaannya kelar, terus dianya bisa jalan-jalan sih. Oh enggak Ami gitu. Terus nggak mau akhirnya dia. Sebetulnya kesempatan kayak dia juga sama. Masuk ini kan kamu berarti jasa SD ya? Bang ya. Mau masuk SMP sebetulnya saat itu ditawarin dari klubnya mau masuk ke SMP mana gitu ya. Tapi kita bilang oh enggak, pilihannya kita homeschooling aja. Oke, Sobat TK, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang bisa diobrolin. Ini duduknya udah pada pegel. Ini formasi udah berantakan. Mungkin ceritanya kan beda kalau ngobrolnya sampai sambil jalan-jalan ke Kapadokia. Nah, ngopi-ngopi cantik di mana ya? Ngopi cantik di Tokyo ini. Terima kasih Pak Seri, Bu Farida. Siap, sama-sama. Juga anak-anak mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar. Amin. Sama-sama. Dipermudah jalan-jalannya. Meskipun Ibu Farida pasti pengen punya anak lagi. Kita episode berikutnya berarti ya. Di lain hari nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan sehat terus. Terima kasih Sobat TK. Mudah-mudahan terinspirasi dengan obrolan kami. Sehat juga dimanapun berada. Nggak ada kamera. Ada yang disampaikan nggak Sobat TK? Pak Seri, Bu Farida? Kamu ada yang mau disampaikan? Ya, pemirsa semua. Alhamdulillah lewat Maskin ya kita bisa ngobrol tadi terkait proses menuju sukses, bahwa
kondisi saat ini itu kita harus syukuri. Semakin bersyukur kita insya Allah nikmat-nikmat itu akan Allah tambah. Amin. Seperti itu. Tetap semangat. Sukses. Terima kasih Pak Seri, Bu Farida dan Siap. keluarga ceria. Sehat-sehat semua sebetulnya. Kita punya Bye-bye. yel-yel. Keluarga ceria. Ya, yel-yel. Nah, kakak siap. Ayo. Keluarga ceria. Kompak. Seru. Bahagia. Terima kasih Mas Kim. Pak Seri.